Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad, jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, semester 5. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Ilmu Falak. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan, dan sejarah ilmu falak. Langsung saja ke pengertian ilmu falak. Secara bahasa, falak artinya orbit atau garis perjalanan bintang. Sedangkan secara istilah, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan ilmu astronomi. Kedua, dasar hukum. Kata falak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was-samsa wal qamar kullum fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Lalu disebutkan dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu falak. Muhammad Hadi Basori dalam buku Pengantar Ilmu Falak menjelaskan, pada dasarnya ilmu falak dipelajari untuk mengetahui posisi masing-masing antara satu benda langit dengan yang lainnya. Dalam Islam, ilmu falak memiliki peran untuk keperluan ibadah, yang diantaranya 1. Ilmu falak untuk menentukan arah kiblat. Salah satu syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Cara penentuan arah kiblat selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori perhitungan yang dapat dipelajari dalam ilmu falak berguna untuk menentukannya. Sedangkan yang kedua, ilmu falak untuk menentukan waktu solat. Al-Quran telah menjelaskan bahwa waktu solat telah ditentukan. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa waktu solat ditentukan berdasarkan kedudukan matahari terhadap permukaan bumi seorang muslim yang hendak menunaikan solat. Sedangkan yang ketiga, ilmu falak untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah menjadikan bulan dan matahari yang beredar pada orbitnya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka, ilmu falak sangat diperlukan dalam menentukan awal dan akhir bulan Qamariyah dalam kalender Hijriah. Ilmu falak bisa membantu ru'yah dengan data-data tentang hilal dan matahari, sehingga ru'yah
hilal dapat dilakukan dengan perhitungan dan perencanaan yang tepat dan akurat. Yang keempat, sejarah perkembangan ilmu falak. Ilmu falak telah muncul sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Ia dianggap sebagai tokoh ilmu falak pertama di dunia. Walaupun ada beberapa yang berpendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam, karena ia telah Allah ajarkan segala ilmu dan nama-nama benda. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi Yunus terlepas dari perbedaan tersebut. Ilmu falak terus dikembangkan dan dipelajari oleh manusia. Beberapa peradaban tercatat menghasilkan banyak temuan-temuan yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu falak, seperti peradaban di kawasan Mesopotamia, Mesir kuno, India dan Persia kuno, Cina kuno, bahkan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Para astronom Islam ahli ilmu falak pada masa keemasan Islam seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Hujandi, dan yang lainnya belajar dari warisan literatur pada peradaban sebelum datangnya Islam. Oleh sebab itu, penulis mencoba membuka lembaran sejarah bagaimana perkembangan ilmu falak sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menyelesaikan risalah kenabian dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Peradaban kuno diawali oleh peradaban di daerah Mesopotamia. Beberapa penguasa di daerah Mesopotamia adalah bangsa Sumeria, bangsa Somit, bangsa Assyria yang sumbangannya berupa 12 segi zodiak, 5 buah planet yang dikenal menjadi nama-nama dewa penting. Planet-planet tersebut adalah Marduk atau Jupiter, Nabu atau Merkurius, Istar atau Venus. Kemudian Yunani kuno banyak memunculkan teori dan tokoh-tokoh ilmu falak seperti Aristoteles dan Claudius Ptolemeus. Bangsa Cina telah menemukan kalender. Bangsa Persia dan India memberikan sumbangan tabel-tabel astronomi yang nantinya dikembangkan oleh astronom Muslim di masa keemasan Islam, dan bangsa Arab yang memberikan nama-nama bulan yang kemudian diadopsi dalam Islam dan dikenal pada saat ini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.